Halo, bertemu kembali bersama saya, Guru Simulasi dan Komunikasi Digital SMK kelas 10. Materi kita kali ini adalah pembuatan video. Konsep video. Kita semua tidak asing lagi dengan istilah video yang ditayangkan di pesawat televisi, layar komputer, atau layar HP. Video berfungsi untuk mengkomunikasikan suatu ide atau informasi lebih efektif yang berupa gambar bergerak sekaligus tambahan suara. Pernahkah kamu membuat video? Mari kita belajar pada materi ini dalam materi pembuatan video. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita adalah yang pertama, merancang dokumen tahap praproduksi. Yang kedua, menganalisis produksi video, animasi, dan atau musik digital. Yang ketiga, mengevaluasi pasca produksi video, animasi, dan atau musik digital. Keempat, membuat dokumen tahap praproduksi. Yang kelima, memproduksi video dan atau animasi atau musik digital. Membuat laporan hasil pasca produksi. Tujuan pembelajaran tentang video. Yang pertama, dengan menyimak presentasi ini, diharapkan kamu mampu menjelaskan tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi, baik video maupun animasi secara baik. Yang kedua, dengan berlatih membuat video, kamu mampu menentukan kegiatan produksi video pada tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang ketiga, kamu mampu menentukan sinopsis, mendesain karakter, membuat storyboard, mengoperasikan kamera, memodifikasi objek, dan melaksanakan evaluasi produk secara aktif. Jenis-jenis video. Berdasarkan tujuan pembuatan, jenis video dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, video pembelajaran adalah video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat diputar berulang-ulang. Video dokumenter adalah video yang bertujuan merekam kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Video presentasi adalah video yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Video berita adalah video yang memaparkan berita. Video cerita adalah video yang bertujuan untuk memaparkan suatu cerita atau dongeng. Video musik adalah merupakan sebuah pertunjukan yang direkam dalam bentuk video, dan ada sebuah lagu yang sedang dinyanyikan. Video-video jenis ini biasanya memiliki tema, ada pertunjukan tari, dan disertai beragam visualisasi keren. Video drone adalah video yang dibuat menggunakan drone dengan tujuan mendapatkan pemandangan dari atas dan menggeser lokasi dengan mulus tanpa menggunakan alat berat. Video real estate adalah video yang menunjukkan real estate serta fitur dan keindahannya untuk memikat calon klien agar membelinya. Video testimonial adalah video berisi rekaman pelanggan mengenai suatu produk atau layanan yang baru saja dibeli atau digunakan. Video traveling adalah video yang dibuat dengan merekam perjalanan seseorang atau sekelompok orang
pada suatu daerah atau tempat wisata. Konsep pembuatan video. Pada materi ini, kita akan membagi pembuatan video dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah praproduksi. Di tahapan ini kita akan belajar bagaimana menentukan ide, membuat sinopsis, membuat treatment. Tahap yang kedua adalah produksi. Bagaimana kita memproduksi sebuah video, melakukan perekaman. Tahap yang ketiga, pasca produksi. Setelah kita melakukan perekaman, pengambilan gambar, kita perlu melakukan editing, memodifikasi, menambahkan musik. Tahapan praproduksi video merupakan tahapan perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan persiapan-persiapan agar proses produksi video berjalan dengan baik dan lancar sesuai konsep dan menghasilkan karya video sesuai dengan harapan. Berikut ini beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam persiapan atau praproduksi video. Yang pertama, ide, menentukan ide. Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran. Ide merupakan landasan utama dari keseluruhan proses pembuatan video. Ide atau gagasan ini menyebabkan timbulnya konsep. Untuk produksi video, ide yang digunakan harus asli. Artinya, gagasan atau konsep bukan hasil pemikiran orang lain, tetapi hasil kreativitas sendiri dan bukan plagiasi. Namun, mengembangkan ide orang lain menjadi sesuatu yang baru dan berbeda boleh dilakukan. Ide harus tidak menyalahi kaidah keilmuan dan tidak bertentangan dengan norma atau hukum. Dan ide harus bermanfaat atau menjadi solusi bagi banyak orang. Yang kedua, menentukan sasaran. Sangatlah penting menentukan sasaran penonton video yang akan dibuat, sehingga dapat memproduksi video dengan tepat sasaran. Misalnya, sasaran penonton adalah pelajar SMK, maka tidak mungkin memproduksi video tentang boneka, karena hal itu bukan lagi konsumsi penonton dari pelajar SMK. Yang ketiga, menentukan tujuan produksi video. Kita harus menentukan tujuan produksi video sehingga dapat menentukan jenis video yang akan dibuat, apakah untuk tujuan pembelajaran, traveling, promosi, atau tugas sekolah. Menentukan pokok materi. Pokok materi merupakan pesan yang ingin disampaikan dalam video. Pokok materi harus sesuai dengan ide, sasaran, dan tujuan video. Yang kelima, sinopsis. Sinopsis merupakan alur cerita yang dijelaskan secara singkat. Sinopsis merupakan alur cerita yang dijelaskan dalam tulisan singkat sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang disampaikan di dalam video. Selain itu, sinopsis juga digunakan sebagai ringkasan cerita untuk mengarahkan penulisan naskah. Sinopsis yang baik mampu menjelaskan cerita secara utuh. Dalam pembuatan sinopsis, keindahan gaya bahasa, penjelasan secara rinci kejadian dalam alur cerita disusun dengan menggunakan bahasa yang lugas, sehingga tidak menimbulkan bias makna. Biasanya sinopsis dibuat hanya 1 hingga 2 halaman saja. Keenam, treatment. Tahapan treatment adalah penggambaran adegan-adegan yang akan muncul dalam cerita, tetapi tidak rinci.
Untuk contoh treatment bisa kita lihat pada gambar. 7. Storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnails yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. Melalui storyboard, seluruh pendukung produksi dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Fungsi storyboard adalah sebagai ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Pada storyboard dapat ditambahkan arah gerak yang memandu gerakan berikutnya, serta informasi lain berupa huruf, warna, dan tata letak, sehingga pesan dan gagasan dapat diterima. Untuk membuat storyboard yang bagus, Anda perlu berlatih menggambarkan komposisi dari suatu adegan tertentu dalam bentuk gambar sketsa. Berikut ini cara membuat storyboard. Yang pertama, memilih media yang paling cocok digunakan untuk dibuat template storyboard. Bisa menggunakan papan putih yang dibagi-bagi per kolom untuk menggambarkan setiap adegan. Namun, ukuran yang digunakan haruslah yang lumayan besar. Jika ingin menggunakan software, dapat menggunakan Adobe Illustrator, Storyboarded.com, Microsoft PowerPoint, Amazon Storyteller, atau InDesign untuk membuat template storyboard dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Yang kedua, daftar kronologi cerita atau timeline. Seperti halnya dalam komik, storyboard yang Anda buat juga harus memuat kronologi cerita secara runtut dan tentunya harus logis. Setiap adegan juga harus dapat menggambarkan dengan jelas tentang waktu dan tempat terjadinya, serta suasana yang ada. Yang ketiga, tentukan jalan cerita secara terperinci. Setiap adegan harus mampu menjelaskan cerita secara keseluruhan. Ingatlah bahwa inti storyboard adalah untuk memberikan kejelasan visual dan untuk membuat setiap penonton memiliki pemahaman yang sama. Jika film yang Anda buat berdurasi pendek, maka perhitungkanlah berapa banyak adegan yang harus mampu melukiskan jalan cerita secara keseluruhan. Yang keempat, isi deskripsi pada setiap kolom storyboard harus ditulis bagian-bagian terpenting dari setiap adegan yang ada. Hal-hal tersebut bisa berupa latar belakang, suasana, waktu, tempat, atau pelengkap lainnya yang nantinya ada saat proses pengambilan gambar. Tahapan yang kelima dalam storyboard, buat dan desain sketsa gambar. Adegan film. Mulailah membuat adegan dengan menggambar pada storyboard Anda. Karena namanya adalah sketsa, sehingga Anda tidak harus menyelesaikan setiap gambar dengan sempurna. Perhatikan juga komposisi, sudut pengambilan gambar oleh kamera, jenis pengambilan film atau shoot, properti, aktor, dan juga efek khusus yang ada dalam setiap adegan film yang Anda buat. Yang keenam, tambahkan informasi dan deskripsi penting, seperti dialog yang terjadi pada setiap adegan, dan juga berapa lama waktu pengambilan gambar tersebut. Anda juga bisa memberikan nomor pada setiap kolom yang ada agar mudah dijadikan referensi ketika storyboard ini didiskusikan dengan orang lain. Yang ketujuh, tahap akhir. Berikan sentuhan akhir berupa pengembangan storyboard, pewarnaan, atau juga berpikir dalam 3 poin perspektif. Saat proses pengambilan gambar, berdirilah sedikit jauh dari kamera dan kemudian berdirilah lebih dekat. Gambar yang lebih jauh dari kamera harus terlihat lebih kecil dengan kaki yang lebih tinggi, dan gambar yang lebih dekat dengan kamera harus terlihat lebih besar dengan
dengan kaki yang lebih rendah. Mari kita perhatikan gambar di samping sebagai contoh storyboard. Yang kedelapan dalam tahap praproduksi pembuatan video adalah naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Naskah dibuat agar seluruh pendukung dalam pembuatan video paham secara rinci. Sebelum menulis naskah harus memahami terlebih dahulu karakteristik media audiovisual. Jenis naskah dapat dibagi menjadi dua, yaitu non-cerita dan cerita. Jenis naskah non-cerita antara lain berita, dokumenter, fitur, reality program. Semua program tersebut materinya bersumber dari fakta atau nyata adanya. Sedangkan naskah cerita antara lain cerita atau drama, iklan layanan masyarakat, dan hiburan seperti musik, lawak, kuis, dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan pada naskah video, yang pertama, alur presentasi logis, di mana dari masalah bila perlu didramatisir seperlunya, ditunjukkan solusi berupa gagasan yang akan dikemukakan. Yang kedua, menggunakan urutan naratif atau urutan deskriptif ataupun urutan penjelasan. Yang ketiga, urutan terjaga kontinuitasnya. Yang keempat, narasi hanya mengantar dan menjelaskan hal-hal tertentu, tidak mendominasi seluruh tayangan. Narasi menggunakan kata-kata lugas dan bukan mengomentari tampilan gambar. Penempatan kalimat kunci hanya tepat, memiliki gaya bercerita yang kuat. Yang kelima, dapat menggunakan kesaksian orang terkenal atau ilmuwan atau praktisi atau halayak ramai. Yang keenam, pada tahap simpulan ditutup dengan narasi yang kuat, berpengaruh, menggunakan gambar yang jelas, background yang sesuai. Yang ketujuh, naskah lebih mengutamakan tampilan produk, benda jadi atau cara kerja. Yang kedelapan, cara bekerja bagian produk pada bagian-bagian yang tidak tampak secara langsung melalui rekaman video, diungkapkan dengan sketsa atau animasi. Yang terakhir, cara bekerja produk didemonstrasikan langsung, bila perlu menggunakan direct sound atau dengan istilah lain sound on tape. Mari kita perhatikan gambar di samping contoh penulisan naskah video. Dalam sebuah video diperlukan pembawa acara atau siapapun yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan pemirsa secara benar, atraktif, dan persuasif. Dengan demikian, perlu didesain karakter dari seseorang yang akan tampil dalam video dan sesuai dengan tujuan video itu dibuat. Berikut ini yang harus diperhatikan ketika akan tampil di video. Yang pertama, penampilan fisik. Gunakan riasan pada wajah atau tubuh sesuai dengan waktu pagi, siang, atau malam. Tentukan juga jenis pakaian yang akan digunakan, apakah casual, resmi, atau seragam. Hindari pakaian sehingga terkesan berlebihan. Untuk menata penampilan ini biasanya disebut penata rias. Perhatikan kontrol suara, cara menyampaikan ide, pengucapan, dan penyampaian emosi. Misalnya mimik muka, gerak tubuh, nada bicara, sesuai dengan acara yang dibawakan.
Yang kedua, penampilan non fisik. Pertimbangkan keramahan, luwes, sikap bersahabat, dan kepribadian. Yang ketiga, pengetahuan umum. Yang keempat, disiplinlah terhadap waktu. Dalam membuat sebuah video, perlu diperhatikan pencahayaan, sehingga video tampak dengan pencahayaan berkualitas tinggi. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada tahap praproduksi pembuatan video. Pada video berikutnya kita akan belajar tahap produksi dalam pembuatan video.